Sampai kalau musim semi karena banyak banget bunga sakuranya yang mekar, di sana tuh jadi tempat pariwisata dan banyak juga orang-orang tuh yang foto prewedding di sana. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalamanku S1 di salah satu universitas top 10 di China, yaitu Wuhan University. Baik dari persiapannya, kenapa pilih sana, ketekunanku waktu itu sampai gimana, dan lain-lain. Oke, yang pertama, apa aja persiapanku sebelum berangkat? Buat kalian yang udah nonton videoku yang sebelumnya, yang ini, kalian pasti udah tahu kan kalau aku pernah kuliah 1,5 tahun aja di Indonesia, dan tengah-tengah itu aku pindah sekolah ke China. Jadi waktu itu aku tuh diminta HSK 4, terus raporku waktu kuliah di Indonesia, dan yang ketiga itu ijazah terakhir. Jadi waktu itu aku serahinnya ijazah SMA. Yang kedua yaitu tentang visa. Jadi gimana bikinnya, terus namanya visa apa, dan berlaku berapa lama. Jadi yang pertama, waktu itu aku nungguin admission letter yang dikirim dari Wuhan University langsung ke rumahku. Dan isi suratnya ini itu sebagai bukti kalau aku sudah diterima di universitasnya itu, teman-teman. Jadi setelah terima, barulah aku bawa suratnya ini ke agensi yang bisa bikinin visa untuk masuk ke China. Nah, karena aku nih ke China untuk sekolah, jadi namanya tuh bikin visa X. Nah, setelah visanya jadi, aku terbang ke Wuhan waktu itu. Jadi sampai sana setelah urus-urusan sekolah, akhirnya dari jangka waktu selama kalau nggak salah 1 bulan, dalam 1 bulan setelah aku nyampe di Wuhan itu, aku harus ganti visaku yang X itu jadi visa pelajar, dan waktu masa berlakunya itu bisa sampai 1 tahun. Yang ketiga, kenapa aku pilih Wuhan University? Di video sebelumnya aku pernah bilang kan kalau aku tuh pernah ikut summer camp yang diikuti sama keturunan Tionghoa dari berbagai negara, gara-gara aku lihat posternya di Facebook. Nah, jadi poster ini teman-teman itu dipost sama salah satu lembaga pendidikan. Setelah aku mutusin untuk pindah sekolah ke China, tapi karena nggak berani urus sendiri, takutnya ada yang nggak beres atau malah gagal, jadi akhirnya aku tanya-tanyalah ke lembaga pendidikan ini tentang sekolah di China. Setelah aku tanya sama lembaga pendidikannya ini, mereka tuh kasih aku lihat beberapa pilihan sekolah mana aja yang mereka tuh kerjasama. Nah, karena aku punya satu temen, dia ini ngerti tentang sekolah yang bagus di China dan istrinya pun kebetulan juga orang China. Lalu temanku ini langsung menyarankan aku untuk pilih yang Wuhan University. Karena Wuhan University ini top 10 di China dan orang Indonesianya tuh sedikit banget. Sebelum pandemi, jujur aja nggak cuman kalian, aku pun nggak paham sama sekali tentang kota yang namanya Wuhan ini. Sampai ada temenku tuh yang mempertanyakan kenapa kok aku pilih universitas itu. Kenapa kok nggak Beijing kek, Shanghai kek, atau Guangzhou kek yang seenggaknya kita pernah dengar. Selain itu, biasanya orang Indonesia tuh maunya ke China rame-rame sama temennya, atau seenggaknya pilih sekolah yang banyak orang Indonesia itu tahu. Sedangkan aku mikirnya tuh nggak kayak gitu, teman-teman. Kalau menurut aku yang paling penting tuh yang pertama, universitasnya harus yang benar-benar bagus. Terus yang kedua, universitasnya ini ada di kota, jadi supaya aku nggak bosen sama kehidupan di sana. Terus yang ketiga, orang Indonesianya yang sesedikit mungkin. Menurutku kalau udah sekolahnya bagus, terus orang Indonesianya dikit banget, itu benar-benar kesempatan yang bagus banget buat ngembangin bahasa Mandarinku. Karena kalau misalnya kelas bareng, makan bareng, main bareng, serumah pula sama orang Indonesia, itu kalian bakalan hilang kesempatan banyak banget untuk bisa ngomong bahasa Mandarin sama orang lokal dan foreigner lainnya. Berikutnya, keempat, apa nama jurusanku? Dulu waktu di Wuhan University, yang aku pilih itu Hanyuan Zhuangye. Jadi waktu itu aku satu kelas sama macam-macam WNA, dan yang aku pelajari itu ada komprehensif, reading, listening, dan writing. Terus lama-kelamaan
mulailah belajar yang bahasa Mandarin untuk bisnis, bahasa Mandarin yang klasik, terus untuk yang readingnya juga mulai yang bahasa koran dan bahasa berita. Oke, berikutnya yang kelima, gimana ketekunanku atau keseharianku selama sekolah di sana. Jadi yang pertama, setiap hari Senin sampai Jumat, aku itu selalu belajarnya tuh mendahului dari yang guru ajarkan. Terus sepulang sekolah, aku tuh selalu langsung mengulang materi yang diajarkan sama guru di hari itu. Lalu untuk hari Sabtu sampai Minggunya, aku tuh baru jalan-jalan sama teman-temanku. Yang kedua, dari semester awal, aku itu selalu main sama orang luar, nggak main sama orang Indonesia. Cuman waktu mendekati kelulusan itu aku baru mulai main sama teman-teman Indonesia juga. Terus bisa dibilang pokoknya aku selama di Wuhan University itu aku selalu semaksimal mungkin berinteraksi sama orang lokal. Terus kalau misalnya ngomong sama foreigner pun, aku tuh ngomongnya full Mandarin, jadi nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris. Berikutnya yang keenam, gimana rasanya sekolah di sana? Waktu sekolah di sana aku seneng banget teman-teman, soalnya kenal banyak sama teman-teman orang luar negeri, nggak kebanyakan orang Indonesia. Jadi kesempatan untuk pakai bahasa Mandarinnya tuh bener-bener banyak, bisa aku maksimalkan. Terus selain itu, sekolahnya selain kualitasnya bagus, juga di sana itu suasananya juga cantik banget. Sampai kalau musim semi, karena banyak banget bunga sakuranya yang mekar, di sana tuh jadi tempat pariwisata, dan banyak juga orang-orang tuh yang foto prewedding di sana. Terakhir yang ketujuh, prestasi apa yang pernah aku dapetin selama sekolah di sana? Bersyukur banget selama S1 di sana, aku itu pernah dapat beasiswa murid berprestasi peringkat pertama. Jadi waktu itu dari pihak sekolah kasih aku uang ribuan RMB. Terus yang kedua, aku pernah menang lomba debat antar sesama foreigner di Wuhan University. Jadi waktu itu banyak banget foreigner yang bahasa Mandarinnya juga jago-jago. Dan waktu itu lombanya itu tim, dan aku waktu itu sebagai ketua timnya. Dan yang terakhir, berkat ketekunanku selama di Wuhan University ini, akhirnya aku ada jalan untuk lanjut S2 di Fudan University Shanghai yang sama-sama top 10 juga di China. Jadi waktu itu aku lolos yang jalur bayar sendiri dan yang jalur beasiswa prestasi. Ya, jadi begitulah teman-teman pengalamanku S1 di Wuhan University. Thank you buat kalian yang udah nonton. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bye!